Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Aspiandi, guru SMP Negeri 2 Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan praktik baik yang saya lakukan pada kegiatan pembelajaran saya, yaitu bagaimana saya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid atau student agency pada proses pembelajaran melalui aktivitas murid. Adapun yang melatar belakangi praktik baik saya ini adalah kurangnya umpan balik murid terhadap penjelasan dan pertanyaan guru, serta kurangnya keterlibatan murid dalam penyusunan kegiatan atau program sekolah. Tentu, situasi ini membuat saya ingin membuat terobosan baru, sehingga diharapkan murid dapat memperoleh kesempatan untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran dan aktif dalam keikutsertaan dalam penyusunan program atau kegiatan sekolah, terutama pada OSIS. Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan. Praktik baik ini penting untuk dibagikan kepada Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, dengan harapan praktik baik ini juga bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua, agar filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid, bisa diwujudkan melalui kepemimpinan murid di kelas, di mana murid dapat mengarahkan pembelajaran mereka. Murid dapat membuat pilihan-pilihan. Murid dapat menyuarakan opini atau pendapat. Murid dapat mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu. Murid dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar. Murid dapat mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain. Dan murid dapat melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Nah, apa sajakah langkah-langkah dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid itu? Untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka saya perlu mengkondisikan lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Dalam praktik baik ini, saya mengakomodir lingkungan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Untuk mewujudkan ini, saya perlu menanamkan kepada murid untuk berpikir positif dengan memberikan motivasi-motivasi serta memberikan keteladanan kepada mereka. Agar kita dapat menjadikan murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajarannya sendiri, maka kita perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, sehingga potensi kepemimpinannya dapat berkembang dengan baik. Jadi peran saya dan Bapak Ibu adalah mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya. Mengurangi kontrol kita terhadap mereka. Lalu, bagaimanakah menumbuh kembangkan kepemimpinan murid itu? Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, maka mereka sebenarnya memiliki suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan, ownership, dalam proses pembelajaran mereka. Lewat suara, pilihan, dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Lantas, bagaimanakah saya mewujudkan suara, voice, murid dalam pembelajaran saya? Yang pertama, saya melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap proses belajar dan program atau kegiatan sekolah yang telah dilakukan. Yang kedua, saya memberikan kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat, berdiskusi dalam berbagai kesempatan dan proses pembelajaran dan pembentukan kegiatan sekolah. Ketiga, saya mengajak murid untuk mendiskusikan keyakinan kelas dan membuat kesepakatan kelas. Yang berikutnya, bagaimanakah saya mewujudkan pilihan atau choice murid dalam pembelajaran saya? Yang pertama, saya memberikan kesempatan murid untuk memilih kelompok. Yang kedua,
Saya mengajak pengurus OSIS membuat daftar kegiatan atau event dalam mengisi kelas meeting. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada murid untuk mempresentasikan hasil kerja atau proyek sebagai atau sesuai dengan gaya, minat, dan bakat mereka. Kemudian, bagaimana saya mewujudkan kepemilikan ownership murid dalam pembelajaran saya? Yang pertama, saya merespon dan menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari murid. Yang kedua, saya menanyakan kepada murid apa yang mereka ketahui tentang topik yang akan dipelajari atau mendiskusikan pengalaman murid tentang topik tersebut dan mengkoneksikannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, saya memosting ide siswa tapi dengan seizin murid sebagai bagian dari menghargai dan menghormati kepemilikan murid. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, setelah melakukan praktik baik ini maka saya merasa senang apabila setiap murid dalam kelas terlibat aktif dalam proses pembelajarannya di kelas. Dan saya akan terus menerapkan praktik baik ini karena berdampak positif pada murid. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid ini atau student agency sebenarnya bisa kita lakukan setiap proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas atau sekolah dengan melibatkan suara, voice, choice, pilihan, dan kepemilikan ownership murid. Semoga kita, Bapak Ibu guru, menjadi penuntun proses pembelajaran murid dengan berpihak kepada murid dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dalam proses pembelajaran kita. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Adil Kak Trino, Bacuramin Kak Seruga, Basengat Kak Jubata.